Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pemirsa TVRI dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam Mimbar Agama Buddha. Tentunya sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan pada hari ini kita bisa bersua kembali di dalam mimbar yang pada siang hari ini kita akan berbincang dhamma yang akan dibahas oleh Bapak Warsana SHG MPD. Beliau adalah selaku pembimas masyarakat Buddha di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah. Namo Buddhaya, Pak Warsana. Namo Buddhaya, Pak Arminto, pemirsa mimbar. Kami berharap Ibu Bapak, Saudara-saudari seluruh umat Buddha selalu sehat dan bahagia. Dan dengan suasana bahagia inilah kita kesempatan untuk membahas Dhamma. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas Dhamma terkait dengan surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang tertuang di surat edaran nomor 67 tahun 2025, yaitu tentang Wesaka Sananda. Nah, ini mungkin barang baru bagi kita istilah Wesaka Sananda ini. Maka untuk itu pada kesempatan ini kami langsung menanyakan ke narasumbernya kepada Bapak Warsana, apa sih kira-kira Wesaka Sananda itu sendiri? Ya, monggo Romo. Pak Arminto yang saya hormati, pemirsa mimbar Agama Buddha yang saya banggakan, Sukihontu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Puji, syukur, pemirsa, kita selalu panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa kepada Tiratana, Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang sampai saat ini kita semua masih dikaruniai berkah umur panjang dan bertemu dengan Waisak 2569 Buddha Erat tahun 2025 saat ini. Para pemirsa mimbar, seperti yang disampaikan moderator Pak Ruminto tadi, ya, ada istilah baru dalam rangka memperingati Waisak tahun ini. Yang tahun-tahun dulu belum kita bicarakan, belum kita bahas, yaitu tentang kata Waisaka Sananda, ya, Waisaka Sananda. Pemirsa mimbar, Waisaka Sananda itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Waisaka, kalau dalam bahasa palingnya Waisak artinya, ya, kemudian Sananda. Sananda adalah rangkaian kegiatan yang menggembirakan. Kegiatan dalam rangka menyambut, memperingati datangnya detik-detik Waisak. Berbagai kegiatan dirangkai jadi satu, itu disebut sebagai Sananda. Ya, ini berasal dari bahasa Sanskerta, ya, bahasa yang ada pada saat-saat itu, lama, ya, sebelum kita pada lahir. Jadi rangkaian kegiatan yang menggembirakan pada saat ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menyebutnya sebagai mempopulerkan, ya, sebagai Wesaka Sananda. Perlu kita ketahui bersama. Jadi tidak hanya perayaan Waisak, tetapi Wesaka Sananda. Demikian. Kalau demikian berarti Wesaka Sananda ini ada makna tersirat di situ bahwa dengan hadirnya Wesaka tentunya suasana menjadi gembira gitu ya. Betul. Jangan terbebani dengan perayaan
menjadi beban mental dan Oh, iya, sebagainya. Iya, jadi kita riang gembira. Oke, karena Wesaka itu sendiri adalah memperingati 3 peristiwa penting yang terkait dengan kehidupan Buddha, di mana Buddha Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran Siddhartha menjadi Buddha, dan Sang Buddha parinibbana. Nibbana. Tentunya peristiwa yang besar ini disambut dengan sebuah sukacita, sebuah kegembiraan yang sehingga istilah saat ini menggunakan Wesaka Sananda. Sananda. Oke. Kalau kita lihat dari tema ya Romo yang kita angkat tahun ini adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Mungkin tema ini cukup baik dan cukup menarik kita bahas hari ini, sebuah pengendalian diri dan kebijaksanaan sehingga memunculkan atau menciptakan perdamaian dunia itu sendiri. Boleh saya tanggapi? Iya, Pak Minto? silakan Romo. Para pemirsa Mimbar Agama Buddha yang saya hormati, ya, memang saat ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, ya, mengangkat satu topik, satu tema yang luar biasa, Iya. karena berbicara secara luas atau makro, ya, tidak hanya mikro internet umat Buddha enggak, tetapi berbicara tentang bagaimana peran serta umat Buddha dalam mewujudkan perdamaian dunia, Iya. perdamaian dunia. Ya, tema tersebut atau topiknya itu adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Mengapa tema ini diangkat? Para pemirsa Mimbar, saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Yang populernya begitu. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana dengan peristiwa-peristiwa geopolitik yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi keberadaan kita, umat Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia, umat Buddha Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah, dan intern kita umat Buddha. Semua terkena dampak dari geopolitik itu sendiri. Bagaimana Amerika, Palestina, bagaimana Soviet, bagaimana Eropa dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh pada perubahan tatanan perekonomian dunia. Mau tidak mau, kita umat Buddha dalam rangka menyambut Waisak ini memang harus tingkatkan kepedulian bagaimana bisa memberikan sumbangsih, ya, memberikan sumbangsih terwujudnya perdamaian dunia. Kita menyadari bahwa keberadaan alam kecil, mikrokosmos, atau diri kita atau batin kita, ini berpengaruh besar terhadap keberadaan makrokosmos, dunia pada umumnya. Kalau diri kita sakit, maka akan mempengaruhi atmosfer dunia yang lebih luas. Kalau batin kita sakit, maka batin dunia akan mengalami sakit juga. Untuk itu tema yang diambil dari Dirjen Bimas Buddha ini luar biasa, dan perlu kita jadikan arah dalam rangka menyambut, memperingati, melaksanakan detik-detik Waisak di tahun 2025 ini. Ya, tingkatkan pengendalian diri. Artinya dalam rangka pelaksanaan perayaan Waisak 2569 tahun 2025, ya, kita meningkatkan pengendalian diri kita. Arti kata meningkatkan ini tidak berarti kalau diri kita belum ada pengendalian diri. Tetapi sudah ada pengendalian diri, dengan momen datangnya Waisak saat ini ditingkatkan. Karena dunia yang sedang tidak baik-baik saja itu. Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana peningkatan pengendalian diri itu? Di dalam Dhamma, di dalam ajaran Buddha, ya, pengendalian diri ini kita sering sebut samwara. Ya, samwara artinya pengendalian diri. Melalui momen datangnya Waisak, umat Buddha meningkatkan pengendalian diri menyangkut 5 indria kita, panca indria. Indria mata sebagai penglihatan, indria telinga sebagai pendengaran, indria rasa, indria hidung, indria
peraba dan sebagainya. Dalam momen pelaksanaan menyambut Waisak, umat Buddha melakukan pengendalian ya yang kita sebut dengan samwara tadi. Ditingkatkan yang tadinya prosentasenya 50%, pengendalian mata, pengendalian telinga dan sebagainya itu ditingkatkan menjadi kalau bisa 100%. Tapi susah karena kita masih berada di dalam tatanan sosial seperti ini. Paling tidak kita bisa 90% mampu mengendalikan panca indera kita. Itu yang peningkatan pengendalian diri. Kemudian untuk terwujudnya perdamaian dunia, kita juga perlu meningkatkan kebijaksanaan. Para pemirsa mimbar, peningkatan kebijaksanaan artinya bijaksana. Bijaksana adalah mereka-mereka yang memiliki pengetahuan. Di dalam Abhidhamma, ya, orang yang memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan itu disebut sebagai bijaksanawan. Pasti orang yang bijaksanawan ini memiliki pengetahuan, memiliki ilmu, ya, pariyati dhamma. Jadi dia memiliki ilmu yang dapat dilakukan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang memiliki pengetahuan di dalam Abhidhamma juga disebut wija, juga disebut sebagai nyana. Nyana itu pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan pasti dia wija. Wija itu paham, wija itu terang, batinnya diterangi. Apabila peningkatan pengendalian diri dan kebijaksanaan ini terwujud di intern umat Buddha, tentunya akan memberikan sumbangsih, ya, sumbangsih terwujudnya perdamaian dunia. Oke, Pak War. Ya. Pembahasan ini semakin menarik, namun kita akan saksikan yang satu ini. Iya. Udah deh, gak usah tergiur keuntungan instan. Di awal, semua pasti menang. Makanya ketagihan. Menang terus sih, tapi modalnya kan juga gede. Mas, gas habis. Udah deh, mendingan berhenti. Jangan nunggu sadar saat semua menghilang. Stop judi online. Yuk, bersama berantas judi online. Dik, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Terima kasih, Pak Kades. keluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah. Ki, ini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades?
dapat ini aja Mang Aep. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Pemirsa TVRI dimanapun berada, tentunya setelah rehat, Ibu Bapak kembali seger untuk melanjutkan bincang-bincang pada sore hari ini. Kalau tadi Pak Warsana menjelaskan tentang bagaimana mengendalikan diri dengan mengendalikan indera-indera kita terkait dengan nafsu-nafsu keinginan, dan tentunya juga menjelaskan tentang bagaimana kita menjadi bijaksana. Dengan dua hal itu di dalam diri muncul pengendalian diri dan kewaspadaan, kebijaksanaan, bahkan tadi beliau mengatakan adanya dibutuhkan pengetahuan. Nah, tentunya untuk memunculkan sebuah pengetahuan dan kebijaksanaan di dalam diri itu tidak serta-merta atau mudah begitu Pak Warsana. Iya. Untuk itu dikaitkan dengan program yang akan dilaksanakan atau mungkin yang sudah dilaksanakan di dalam perayaan Waisak ini sendiri. Pak Warsana bisa memberi uraian kira-kira program-program apa yang sudah dan mungkin akan dilaksanakan sehingga masyarakat kita bisa mengikuti dengan baik. Baik. Ya, silakan. Terima kasih Pak Ruminto. Para pemirsa mimbar, di dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha nomor 67 tahun 2025 ini dikeluarkan untuk suksesnya perayaan Waisak 2569. Di dalam surat edaran di dalam surat edaran nomor 67 ini termuat beberapa kegiatan untuk mendukung suksesnya perayaan Waisak atau Waisaka Sananda tadi. Di antaranya, isi dari surat edaran itu adalah yang pertama, diminta dan dianjurkan, disarankan, diajak seluruh kalangan umat Buddha di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya untuk melaksanakan yang disebut SPD. Jangan salah, SPD biasanya diterjemahkan sepekan pendalaman Dhamma. Tapi di sini yang dimaksud SPD adalah sebulan pendalaman Dhamma. Lebih lama ya Pak Warya? Ya, 30 hari kalau sebulan. Ya, Kalau sepekan hanya 7 hari. Jadi selama 30 hari itu umat Buddha itu aktif membina diri di wihara dengan melakukan yang pertama adalah Wikala Bujana. Wikala Bujana. Wikala Bujana itu makan yang ditentukan. Wikala berasal dari kata atau Wikala Bujana berasal dari kata Wikala dan Bujana. Wi itu lebih, kala waktu, Bujana makan. Jadi dalam rangka sebulan pendalaman Dhamma tadi menyambut Waisak, umat Buddha berpuasa. Umat Buddha berpuasa seperti sahabat-sahabat kita Muslim dalam rangka menyambut Idul Fitri, itu juga ada bulan Ramadan. Nah, kita umat Buddha juga ada puasa. Tentunya puasanya berbeda dengan sahabat kita. Kalau puasa Wikala Bujana di dalam Buddhisme, dalam agama Buddha, itu menghindari makan yang melebihi waktu yang ditentukan. Nah, ya, Pak Minto? Iya. Waktu yang ditentukan kapan? Jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Jadi jam 6 pagi sampai jam 12 siang ini diperkenankan untuk makan, mengunyah. Tetapi setelah jam 12 siang sampai dengan jam 6 pagi itu tidak diperkenankan lagi, jadi puasa. Sejak jam 12 siang sampai besok pagi jam 6 itu tidak diperkenankan untuk makan. Ya. Minum boleh, minum manis boleh, tapi tidak diperkenankan minum yang berupa jus, blender dan sebagainya.
Di depan umum mengatakan, wah saya Wikala Bujana. Ternyata di dalam kamar dia habis jus alpukat satu lodong. Kemudian jus apel. Nah, ini nggak boleh. Yang dikunyah itu nggak boleh. Termasuk permen, gula-gula nggak boleh. Ya ini Wikala Bujana yang dilakukan pada SPD. Ya, sebulan pendalaman Dhamma. Di samping melakukan Wikala Bujana atau puasa, ya, umat Buddha diajak untuk membaca doa, membaca parita, membaca mantra, niancing, ya, di wihara setiap malam itu. Ya. Seperti Pak Ruminto ini adalah praktisi, pemirsa, praktisi Wikala Bujana atau Atanggasila dan praktisi dari ritual. Ya, tidak disangsikan lagi. Silakan mengikuti jejak Pak Ruminto ini, ya. Sulawesi Tengah harus bisa, kita bisa, ya. Jadi dalam sebulan pendalaman Dhamma itu ada Wikala Bujana atau Atasila atau pelaksanaan 8 sila, ya. Kemudian ada pembacaan doa, pemancaran cinta kasih kepada semua makhluk dengan harapan semua makhluk bebas dari derita, semua makhluk bebas dari penderitaan atau duka, semua makhluk berbahagia. Itu yang pertama di dalam surat edaran. Yang kedua, jadi isi dari surat edaran yang pertama adalah SPD, sebulan pendalaman Dhamma. Terus yang kedua, para pemirsa mimbar agama Buddha, sesuai dengan instruksi Menteri Agama, ya, kita diminta mensukseskan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April, ya, Hari Bumi. Maka ini ditangkap dengan momen perayaan Waisak dengan pelaksanaan yang disebut dengan ekoteologi, ya, ekoteologi. Eko itu alam, teologi itu keagamaan atau ritual. Jadi ritual ke alam, back to nature, kembali ke alam, mencintai alam. Bagaimana gunung es yang ada di kutub utara dan selatan itu tidak cepat mencair. Apa yang harus dilakukan? Dengan penanaman pohon. Maka disebut di dalam perayaan Waisak saat ini ekoteologi. Surat edaran Menteri Agama diminta kepada seluruh umat beragama sebelum tanggal 22 April kita melakukan penanaman 1 juta pohon, ya, penanaman 1 juta pohon. Termasuk kita umat Buddha di Sulawesi Tengah, kita akan melakukan penanaman pohon di lingkungan wihara, kemudian diperluas ke lingkungan atau lahan-lahan kosong yang tidak tergarap kita tanamin. Apa bisa? Kalau kita bersama, kita bisa. Itulah ekoteologi, kembali ke alam, melestarikan alam. Termasuk di dalamnya Pak Minto, pemirsa mimbar, ya, adalah bagaimana kita disiplin dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah mandiri, Romo, ya. Pengelolaan sampah mandiri. Itu di lingkungan wihara maupun di masyarakat luas. Umat Buddha harus berkontribusi terhadap terwujudnya dunia yang bersih, dunia yang nyaman. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama SPD berdasarkan surat edaran tadi, yang kedua adalah ekoteologi, yang ketiga adalah bakti sosial atau kegiatan sosial. Bakti sosial dalam rangka pelaksanaan perayaan Waisak menyambut detik-detik Waisak, umat Buddha juga diminta untuk melakukan bakti sosial. Kita bisa menyumbangkan pakaian pantas pakai, syukur baru, ya. Kemudian sembako, 9 pokok kebutuhan, ya, 9 kebutuhan pokok sembako. Yang kemudian kita kumpulkan di wihara, di majelis, yang selanjutnya kita serahkan kepada yang membutuhkan dan sangat membutuhkan. Itu ya kegiatan sosial. Juga di Sulawesi Tengah diadakan donor darah. Ini silakan nanti para romo bapak ibu yang ada di daerah di Luwuk, Morowali, Buol, Toli-Toli, Parigi Mutong, Kota Palu dan sebagainya datang ikut donor darah di Wihara Karunadipa atau di Sekolah Karunadipa. Iya Pak War, sebagai informasi mungkin pemirsa TVRI dimanapun berada, khususnya yang dekat-dekat Kota Palu, bahwa dalam rangka Waisak ini berbagai wihara tentunya melakukan kegiatan dan dipuncakkan di Karunadipa. Nanti tanggal 3, 4, 5 itu ada jalan santai, ada festival food dan kegiatan-kegiatan olahraga. Dan tadi sudah disebut oleh Bapak narasumber, yaitu donor darah. Ya, tentunya ini menjadi nilai kemanusiaan yang akan mendukung
perdamaian dunia itu sendiri. Iya. Jadi dibutuhkan kontribusi kita semua para pemirsa mimbar. Oke, Pak Warsana. Pembahasan Ya. ini sebenarnya cukup menarik dan masih butuh penjelasan lebih lanjut. Iya. Namun karena keterbatasan waktu, pada kesempatan ini di akhir pertanyaan saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak. Apa kira-kira harapan Bapak dan sekaligus sebagai kata kunci sehingga Waisak tahun ini bisa sukses dan mencapai harapan sesuai dengan harapan masyarakat dan kita semua. Baik, para pemirsa mimbar, harapan kita adalah tema yang ada di depan tadi dapat terwujud, yaitu perdamaian dunia. Iya. Para pemirsa, dunia itu damai dan tidak sebenarnya hanya 3 hal. Harta, tahta, dan wanita. Pria. Nanti kalau saya nyebut wanita doang, wanita saja, nanti pada protes. Jadi harta, tahta, wanita, garis miring pria. 3 hal ini bermata 2. Kalau bisa mengelola dengan baik, mengelola batin kita dengan baik, maka akan terwujud kebahagiaan dunia. Tetapi kalau tidak bisa mengelola batin dengan baik, mikrokosmos dengan baik, maka akan menghancurkan dunia. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, ya, Sang Buddha mempersyaratkan ada 7 syarat bagaimana suatu bangsa itu akan bahagia sejahtera masyarakatnya. Kalau bahasa Inggrisnya gemah ripah loh jinawi. Itu bahasa Inggris. Iya. Ya. Nanti kalau kurang jelas tanya. Ya. Suatu bangsa akan bahagia sejahtera apabila satu, ini dalam Mahaparinibbana Sutta, Sutta Pitaka Digha Nikaya. Yang pertama, suatu bangsa akan bahagia sejahtera apabila satu, sering mengadakan dialog, musyawarah bersama semua lapisan, baik itu unsur pemerintahan maupun unsur dari masyarakat, dilibatkan untuk dialog bersama, untuk memecahkan permasalahan bangsa. Terus yang kedua, di dalam permusyawaratan, dialog itu menganjurkan untuk damai. Bukan gontok-gontokan di atas meja, lempar kursi, bukan. Kita sering ditontonkan seperti itu. Jadi di dalam dialog itu diawali dengan cinta kasih, diakhiri dengan cinta kasih dan perdamaian. Ya. Yang ketiga adalah pelaksanaan peraturan yang ada, baik yang baru maupun yang lama. Yang keempat, menghormati orang tua. Etika dijunjung tinggi di dalam masyarakat. Yang kelima, suatu bangsa akan sejahtera bahagia apabila terjadi penghormatan terhadap tempat suci. Kemudian yang keenam adalah terjadinya penghormatan dan pelaksanaan perintah-perintah yang dilakukan oleh para bijaksanawan. Ya, ini harus kita lakukan untuk menuju bangsa masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Harapan kita dengan datangnya Waisak tahun ini, ya, dengan datangnya Waisak tahun ini, kita umat Buddha semakin bahagia sejahtera, masyarakat Sulawesi Tengah semakin adil makmur. Mari kita wujudkan kontribusi kita secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Pak Warsana selaku narasumber hari ini. Pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga pembahasan ini membawa kita untuk melangkah lebih baik, lebih maju, lebih punya pengendalian diri, dan tentunya menjadi manusia-manusia yang bijaksana, bisa menjaga alam, bisa menjaga dunia sesuai harapan cita-cita bangsa kita. Demi kebahagiaan semua makhluk, saya akan menutup mimbar kali ini dengan mengucapkan Sabbe Sattha Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.